Halo semuanya, selamat datang kembali di channel PR Indonesia. Di video kali ini gue mau interview lagi, kita mau ngobrol-ngobrol lagi. Tapi kali ini spesial banget karena bukan sama kandidat yang biasa kita hire dari PR ya. Profil ini sangat menarik karena yang akan gue interview kali ini adalah seorang HR expert yang sudah lama di bidang HR. Dan kali ini gue mau ngobrol-ngobrol, mau bahas banyak banget tentang dunia HR dan kaitannya dengan dunia kerja dan pastinya juga dengan kerja secara remote ya, seperti yang sering gue bahas di channel PR Indonesia. Langsung aja mungkin kita sambut, ini dia Kak Tiwi. Halo Kak Tiwi. Halo semua, salam kenal. Boleh diceritain dulu nggak atau diperkenalkan diri dulu dari nama, kemudian sekarang okupansinya apa atau lagi sibuk apa gitu? Oke, ya halo semua, salam kenal. Nama saya Pratiwi. Kebetulan banget nih sekarang sedang tidak bekerja karena sedang postpone sementara waktu untuk melanjutkan studi S2 saat ini ke negara tetangga. Saya sedang mengambil pendidikan di Executive Master of Arts, di mana itu saya belajar lebih banyak tentang bisnis dan juga social humanity part-nya, seperti itu. Kalau untuk pengalaman di bidang HR, kurang lebih sudah bekerja hampir 8 tahunan gitu, dan di 3 jenis industri yang berbeda. Uniknya, pertama kali saya sempat berkecimpung di pulp and paper manufacturing company sebagai HR, lalu juga saya sempat bekerja di fashion e-commerce, dan kemudian yang terakhir banget itu adalah di logistik company, seperti itu. Wow, jadi buat kalian yang mungkin saat ini sedang menonton, kalian nggak akan nyesel karena topiknya ini akan sangat broaden. Dan pastinya di dunia HR itu kan Kak Tiwi ya, kita tahu lah banyak banget urusannya ya, dari mulai yang paperwork yang sifatnya administratif sampai mulai development, termasuk juga rekrutmen, termasuk berkarir di HR itu sendiri gitu ya. Benar. Kayaknya zaman sekarang orang tuh kecenderungannya udah karena serba teknologi ya Kak Tiwi ya. Kayaknya untuk memulai karir di HR tuh challenging nggak sih menurut Kak Tiwi di zaman sekarang nih? Zaman sekarang kalau ingin berkarir di HR bisa dibilang cukup challenging karena memang ada beberapa role saat ini yang terbantu oleh AI, tapi di satu sisi juga bisa jadi ada hal-hal yang tergantikan oleh AI, seperti itu. Tapi tidak bisa dipungkiri, menurut saya HR ini adalah sebuah area di mana kita sangat mementingkan human interaction untuk bisa mengerti bagaimana dari sisi karyawan, bagaimana dari sisi perusahaan gitu. Jadi sebenarnya aspek sisi kemanusiaannya itu tidak akan pernah hilang sih. Menarik ya, udah banyak interrupt dari teknologi gitu kan. Cuma gini, aku punya cerita nih Kak Tiwi. Dulu waktu aku kerja ya, aku punya tim HR dan beberapa company juga aku kerja. Kayaknya aku sangat jarang untuk punya kayak kesempatan untuk one on one, kemudian ada human interaction di situ. Paling kalaupun ada let's say performance review let's say gitu ya, atau ada town hall maybe let's say gitu ya, itu baru ada dalam tanda kutip kelihatan role HR. Nah sebenarnya dalam konteks profesional gitu, dalam konteks company berjalan gitu ya, sebenarnya peranan HR itu yang paling utama tuh di sebuah perusahaan tuh apa sih? Kalau dari sudut pandang saya sebenarnya peran HR yang sangat penting itu adalah empowering leadernya. Karena ketika kita bisa mengempower leader, multiplier effect ke bawahnya itu akan lebih besar. Kita nggak bisa memungkiri, HR itu cuma satu departemen dan kadang kecil ya size-nya gitu, dan yang bisa di-handle juga terbatas. Dan tidak setiap hari atau tidak setiap saat HR itu bisa berinteraksi dengan karyawan. Yang bisa berinteraksi dengan karyawan itu sehari-hari dan setiap waktu itu kan pasti atasan dengan timnya gitu kan. Nah jadi bagaimana sebenarnya pentingnya leader itu juga memiliki kapabilitas untuk menjadi seorang HR manager seperti itu. Jadi yang selalu saya anut adalah semua leader itu supposedly be an HR leader juga gitu. Jadi kita nggak bisa berharap kepada semua urusan tetek bengek yang sifatnya perintilan itu udah lemparin ke HR, itu nggak bisa, nggak akan jalan. Karena bagaimanapun interaksi sehari-hari itu lebih intens dan lebih banyak itu adalah antara leader dengan tim membernya. Namun disitulah peran HR, bagaimana HR itu bisa mengempower leader, juga bisa set up good company policy, lalu juga make sure all the fair works is there, seperti itu kan. Jadi tidak cuma paperwork saja, tapi juga bisa menjadi business partner gitu. Dan tentu saja leader kan sehari-hari pasti punya banyak bisnis yang harus dipikirkan. Ada kalanya itu hal-hal yang bersifat HR itu terlupakan. Nah disitulah peran HR untuk mengingatkan bagaimana mengendorse performance review, bagaimana cara development talent-talent di timnya itu bisa berjalan dengan baik, bagaimana HR bisa berkolaborasi dengan business leader untuk ya mengimprove talent-talentnya sehingga bisa berkembang di dalam organisasi. Dan tentunya kalau talent berkembang, satisfaction employee juga ada di sana, ya pastinya juga good for business juga kan in terms of performance, seperti itu. Wah menarik ya jawabannya ya. Tapi kalau di pengalaman Kak Tiwi yang sudah ada di 3 industri ya sebagai
HR. Ada nggak sih perbedaan yang signifikan antar industri itu kayaknya lebih condong kemana? Kalau industri A, kalau industri B itu gimana gaya HR-nya gitu? Atau mungkin tren-trennya, apakah tren yang ada di HR itu mengikuti industri si perusahaan tersebut gitu? Bisa dibilang iya, menyesuaikan industrinya juga. Kebetulan mungkin kalau bisa saya kasih contoh, misalnya tempat pertama kali saya bekerja itu kan multinational corporate company ya, udah gede, udah lebih dari 50 tahun lah beroperasi gitu. Jadi memang sudah sangat standardized everything gitu ya. Jadi memang semua policy semuanya sudah in place gitu. Jadi kita lebih bergerak bagaimana untuk mengimprove the current condition atau gimana creatively innovate mengikuti bisnis yang ada. Kemudian saya pindah nih ke sebuah startup yang waktu itu juga baru misalnya seri C gitu kan. Nah di situ masih banyak hal-hal yang immature gitu. Jadi kebutuhan talentnya even di HR-nya sendiri akan sangat berbeda gitu. Dimana bisa dibilang perusahaan yang sudah well established, semua SOP-nya sudah lengkap lah, semua policy-nya sudah ada, semua infrastructure semuanya tinggal dijalankan. Seperti itu. Dan ada banyak juga kapasitas untuk doing a lot of other things gitu di luar yang fundamental. Namun kalau misalnya di sebuah industri yang startup gitu masih infrastrukturnya belum benar-benar proper, fokusnya akan berbeda karena kita akan sibuk berbenah gimana kita endorse policy ke karyawan, hal-hal introduction dan juga baru mungkin men-standardize organization structure. Nah, itu kebutuhan talent dan juga bagaimana mengeksekusi inisiatif-inisiatifnya sangat berbeda. Iya, benar sih ya. Karena itu benar-benar tergantung dari industri dan kondisi perusahaan ya. Aku dulu pernah kerja di Coca-Cola, Katiwi, dan itu ya obvious banget ya. Udah settle semua, sanksinya, kemudian punishment-nya, reward-nya itu udah clear banget. Hampir aku lihat nggak ada gerakan sama sekali dari HR untuk do something more than just apa yang sudah available, yang sudah tersedia di situ gitu ya. Tapi when it comes to startup, memang aku melihat ada beberapa poin menarik. Yang pertama, tidak semua startup itu ready untuk secara proper menyediakan layanan HR ke karyawannya ya, baik itu dari sisi development maupun dari sisi rekrutmen. Aku ambil contoh misalnya waktu onboarding proses nih Kak Tiwi. Kalau di perusahaan gede itu kan proper banget ya gitu, dikasih paper, kita harus checklist, kemudian kita nanti ke divisi A, divisi B, divisi C, kita perkenalan. Tapi kalau di startup hari pertamanya kita udah dilepas gitu. Nah menurut Kak Tiwi, role HR dalam menentukan si kandidat ini untuk bisa lebih cepat adaptif terhadap situasi yang ada di perusahaan itu seperti apa sih selain dengan onboarding proses gitu? Memang banyak cara, kita nggak bisa bilang ada cara yang lebih baik satu daripada yang lainnya gitu. Tapi kan yang penting bagaimana si karyawan itu integrate ke company itu dan bagaimana ekspektasi yang benar disetting dari awal seperti itu. Jadi onboarding salah satu momen yang krusial menurut saya gitu karena itu face of the company at the very beginning gitu kan. Oh ini adalah tempat saya akan spend the rest of my life gitu mungkin atau atau mungkin akan ya at least sepertiga hidup saya sehari-harinya akan ada di perusahaan ini gitu kan. Jadi memang onboarding itu sangat penting untuk memberikan basic knowledge kepada si karyawan yang baru masuk supaya dia bisa segera beradaptasi. Cuma kan kemampuan beradaptasi seseorang memang berbeda-beda dan juga infrastruktur yang kita berikan berbeda-beda dan kemampuan menangkapnya juga berbeda-beda. Jadi yang bisa dilakukan dari HR ya pastinya semaksimal mungkin memberikan onboarding yang komprehensif terkait industri atau peers, lingkungan, leader, pengetahuan umum tentang perusahaannya. Namun tidak sampai di situ saja, pastinya di penempatan si karyawan ini berikutnya peran leader dan teammate-nya ini sangat diperlukan. Jadi terkadang ya kita bisa enhance dengan memberikan misalnya buddy untuk si karyawan yang baru masuk ini, karena kan mungkin ya kita nggak bisa pungkiri ya misalnya apalagi yang startup awal-awal mungkin ada satu dan lain hal yang belum perfect lah ya gitu in terms of onboarding. Nah tentunya akan lebih baik jika ada buddy atau pendamping dari si karyawan baru ini yang bahkan bisa memberikan insight-insight yang lebih praktikal gitu daripada yang dari awal dijelaskan lebih formal gitu dari sisi perusahaan gitu. Oke, berarti Kak Tiwi ini kemarin waktu jadi HR tuh lagi di fase pandemi ya, berarti ya? Pas pandemi ya? Waktu di tengah-tengahnya pandemi ya. Ketika lagi di company, peralihan kan company kedua ke company ketiga, ya itu pandemi. Iya. Karena menarik ya, pandemi ya. Kan kita tahu ya, pandemi itu kan merubah the way we work ya. Workflow itu hampir 100%, 180 derajat berubah ya. Yang tadinya full interaction offline, tiba-tiba jadi online. Every single thing itu hampir change a lot gitu ya. Gimana waktu kemarin Kak Tiwi itu di HR gitu ya, membuat policy-policy atau perubahan-perubahan yang harus disesuaikan karena kondisi pandemi
pandemi kemarin, karena ini ada kaitannya sama remote working nih. Jadi mungkin dulu sebelum pandemi kita nggak pernah imagine bakalan ada konsep yang dinamakan mungkin meeting online kayak gini gitu ya. Atau mungkin kalaupun dulu udah ada, belum se-popular atau belum se-usual atau se-casual kayak sekarang lah gitu ya. Jadi memang pandemi ini justru malah jadi trigger kan buat company ini untuk terus bisa dalam tanda kutip digitalize-nya tuh murni gitu, total gitu. Dari kondisi kemarin gimana Kak Tiwi itu menghadapi dinamika-dinamika yang terjadi selama pandemi, waktu pergeseran workflow yang lumayan parah ya dari offline ke online gitu. Nah, yang lebih menarik adalah sebenarnya waktu pandemi itu justru saya sudah bekerja di industri logistik ya. Yang menjadi challenge justru adalah industri logistik ini industri yang required people to work on the line gitu. Jadi justru sulit untuk melakukan penerapan remote working kepada tim operationsnya ya, kita bilang tim operationsnya gitu. Karena ya logistik kita ngomong pergudangan, delivery gitu. Itu ya justru kalau mau kerja ya datang ke kantor gitu kan, datang ke site gitu. Nah, jadi waktu itu tantangannya yang luar biasa justru adalah di saat semua orang takut untuk keluar rumah, bagaimana kita bisa memprotek karyawan-karyawan yang bertaruh nyawa untuk datang dan tetap bekerja ini supaya mereka bisa tetap selamat, gimana supaya mereka tidak tertular oleh COVID ketika saat itu ya, gimana caranya untuk kita manage health and safety dari employee di site atau di tempat mereka bekerja. Tapi tentu saja di saat itu di company kan nggak semuanya tim operations ya, pastinya ada beberapa supporting team gini. Nah, supporting team ini yang akhirnya kita arahkan untuk remote working karena kan lebih possible daripada yang di site gitu ya. Tapi karena memang main operations, main bisnisnya ada di site, ada orang yang di site dan ada yang harus remote nih. Wah, waktu itu memang cukup challenging ya untuk memanage dua area yang benar-benar biasanya closely related atau interactionnya very very close gitu ya. Sekarang tiba-tiba yang satu ini remote-nya juga kita harus bikin ketentuan yang sangat spesifik segala macam supaya bisa mengakomodir bisnis. Terus bagaimana yang bisnis ini juga supaya tetap bisa berjalan tanpa karyawan harus terpapar ya gitu. Jadi kita usahakan semaksimal mungkin untuk memprotek karyawan. Salah satunya memang kenapa beberapa karyawan kita minta remote ya supaya tidak menularkan yang tim di operations ini juga kan. Kan kita meminimalisir ya waktu itu ya, meminimalisir distance atau meminimalisir interaction kan untuk mencegah penularan seperti itu di saat itu. Ya, jadi waktu itu untuk yang remote working memang shiftingnya juga cukup drastis ya, karena memang hampir semua meeting-meeting jadi online gitu, dan waktu itu karena semuanya juga akhirnya harus work from home, banyak adjustment yang harus dilakukan oleh employee juga, karena kan ada yang misalnya memang rumahnya mungkin tidak mensupport untuk remote working gitu ya. Yang pasti ada juga yang pasti mendapatkan benefit dari remote working ini. Jadi ya plus minus hal yang terjadi di masa pandemi saat itu. Iya ya, benar ya, challenging banget sih emang sih. Karena aku juga ngalamin tuh kemarin waktu pandemi bener-bener 100% total. Mungkin kalau di logistik untuk yang operation nggak ngaruh, karena aku juga dulu di operation sama Kak Tiwi. Jadi aku nggak terlalu merasakan perubahan secara workflow di kerjaan, tapi when it comes to interaction to other divisions itu it's challenge me a lot ya. Karena mereka yang harusnya bisa datang tiba-tiba harus via telepon, terus udah gitu harus pakai jadwal, tetek banyak segala macam. Kita nggak ngerti-ngerti banget pakai kalender gitu-gitu ya. Maksudnya when it comes to make a good meeting gitu ya, dulu ya kita tinggal meeting lagi di kantor dipanggil meeting gitu kan. Ya, tinggal naik dulu, ke atas tangga kan meeting ngomong-ngomong sebentar selesai masalah gitu ya. Kalau sekarang jadi, boleh ditelepon nggak gitu. Iya, kayak gitu. Itu sebenarnya secara makro di company lumayan berpengaruh, dan kita pun sebagai pegawai dulu cukup kebingungan ya di awal ya. Karena proses-proses yang tadinya mungkin selesai dalam 5 menit, dalam 10 menit, tapi kita harus menyesuaikan saking padatnya jadwal yang tadinya kita bisa langsung direct di kantor gitu kan. Tapi karena waiting list banyak, ada jadwal gitu kan. Sehingga problem yang harusnya bisa di-solve saat itu malah jadi nggak ke-solve immediately gitu. Jadi kita harus tunggu jadwal. Itu mungkin salah satu challenge bagi karyawan kemarin ya, aku juga ngalamin gitu. Tapi kalau dari KTW sendiri nih, sekarang aku mau nanya terkait rekrutmen pada saat masa pandemi sama setelah pandemi kayak sekarang ini lah, kayak akhir-akhir ini gitu ya. Waktu di pandemi kemarin itu kan kita bisa dibilang hampir 100% kalau rekrutmen tuh kita doing online gitu ya. Tapi ada nggak sih Kak bedanya mungkin secara prosedur atau secara syarat gitu ya yang membedakan antara online sama offline dari sisi rekrutmen, dan apa sebenarnya yang dilihat atau gimana challenge-nya Kakak bisa menilai? Kan kalau kita interview langsung nih lebih enak gitu ya ngelihatnya ya, kandidat itu ngomong, jelasin, jawabnya kayak gimana. Nanti kalau online dulu waktu
waktu rekrutmen gimana tuh Kak ceritanya? Tapi memang juga pandemi yang membuat kita sadar kalau ternyata memang interview online itu somehow works ya gitu. Jadi memang saya akui dulu sebelum pandemi banget beberapa user sangat fond of face-to-face interview gitulah ya. Jadi kita memang panggilin kandidatnya harus sesuaiin waktu gitu ya. Kalau mau reschedule itu kan sangat lebih rigid ya. Maksudnya kayak orang kandidatnya udah datang jauh-jauh, gimana kita mau reschedule seperti itu. Nah memang di satu sisi itu mungkin poin plusnya lah ya ketika remote, oh ternyata memang sebenarnya bisa-bisa aja interview secara online itu. Tapi memang saya bisa merasakan perbedaannya karena ketika interview online itu yang saya selalu tekankan adalah at least buka kamera gitu. Kita jadi maksudnya at least face to face-nya masih kelihatan gitu. Karena saya aware bahkan beberapa tim saya juga ada yang ketika interview online ya call aja gitu. Call atau walaupun kayak misalnya via Zoom atau Google Meet gitu, tapi nggak nyalain kamera gitu. Nggak bisa. Menurut saya ada hal yang berbeda ketika kita memang doing the face-to-face interview. Gimana kita bisa melihat seberapa yakin dia, seberapa engagingnya si kandidat, bagaimana dia deliver his idea, seperti itu. Memang ya kita nggak tahu juga ya surroundingnya seperti apa gitu ya, tapi at least itu hal yang bisa dilakukan untuk ya meminimalisir dan membantu efektivitas dari interview online itu sendiri. Dan pastinya sih karena memang interview online beberapa hal mungkin jadi lebih efisien ya, seperti in terms of waktu gitu kan, scheduling untuk interviewnya, proses juga lebih cepat seperti itu, dan sampai per dokumenannya juga banyak yang kita shifting jadi online juga pada akhirnya seperti itu. Bisa saya bilang itu ya kita mengikuti perkembangan teknologi lah ya untuk membuat pekerjaan menjadi lebih efisien seperti itu sih. Iya bener ya, sebenarnya pandemi ini mempercepat literasi digitalisasi sih sebenarnya. Literasi digital, karena dulu kita harus datang ke kantor terus segala macam harus tanda tangan basah bahasanya gitu ya. Sekarang udah ada tanda tangan digital, udah bahkan meterai juga kalau nggak salah dengar udah ada iMaterai. Benar. Udah semua serba digital dan serba mudah gitu. Tapi Kak Tiwi waktu pandemi kemarin atau mungkin let's say di waktu setelah post pandemic inilah ya, di new normal, ketika kita udah solid gitu ya, udah rock solid, kita proses interview dan dia udah firm jadi karyawan, itu mungkin kita jadi bagus lah kita sebagai HR. Oke, confirm kita berhasil memasukkan the best talent that we can put into the company gitu ya. Tapi aku justru mau tanya, ketika kita sudah berhasil rekrutmen gitu ya, pertanyaan selanjutnya adalah ketika sudah ada karyawan yang existing nih, yang udah ada, gimana sih cara Kak Tiwi itu sebagai HR dalam konteks point of view HR gitu ya, mempertahankan mungkin karyawan yang sudah ada gitu ya. Karena mungkin di pandemi kemarin kita banyak dengar cerita so many company yang firing ya, yang tiba-tiba ada PHK di sana sini. Mungkin di akhir-akhir ini juga masih banyak lah company yang PHK gede-gedean gitu ya, bahkan dalam tanda kutip dipaksa resign gitu. Nah sebenarnya dari sudut pandang Kak Tiwi, gimana sih caranya sebagai HR gitu ya untuk bisa maintain the best employer yang ada di dalam gitu? Maintain employee yang ada di dalam company memang bukan hal yang mudah, bisa saya bilang, karena semua orang datang dengan ekspektasi yang berbeda-beda ya, seperti itu. Tapi hal-hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan, mungkin yang pertama, kalau yang bisa saya bilang, yang dari yang paling simple itu adalah maintain the hygiene factor-nya dulu, yang paling fundamental, at least itu tidak boleh dilanggar gitu. Jadi hal-hal mendasar antara karyawan, pekerja dan company gitu ya, karyawan dan perusahaan itu harus dijaga ya. Misalnya salary, cuti, insurance, hal yang basic-basic itu tidak boleh dilanggar. Itu pasti harus dipenuhi terlebih dahulu. Nah kemudian kita next step-nya apa nih yang bisa dilakukan, yang lebih dari itu yang bisa dilakukan oleh perusahaan gitu. Nah kita kan bisa melihat apa yang dicari oleh karyawan ketika bekerja kan. Biasanya kan orang-orang pasti pengennya develop themselves kan di company gitu, pengennya masuk ke company ya tambah pinter dong gitu kan, atau memang bisa melahirkan misalnya talent-talent baru seperti itu. Nah gimana caranya dari sisi HR kita bisa membantu untuk kayak mengakomodir aspirasi-aspirasi itu gitu ya, pastinya dengan memberikan ya improvement kepada karyawan dalam bentuk ya misalnya training, coaching, mungkin banyak metode-metode yang bisa dilakukan menyesuaikan kebutuhan dan juga profile dari si karyawan-karyawan ini gitu. Dan kemudian ya pastinya
pastinya ya kalau dari sisi company, ketika memang company itu memang doing a good business, pastinya ya hal-hal seperti ya misalnya bonus atau outing gitu, yang hal-hal mungkin bisa sifatnya tersier gitu lah ya, itu akan nge-boost juga motivasi karyawan atau satisfaction karyawan ketika bekerja gitu. Jadi memang ada momen-momen ketika mereka celebrating good things together gitu, celebrating achievement together gitu kan, personal achievement, group achievement, itu kan hal-hal yang perlu diapresiasi dari perusahaan kepada karyawan gitu. Jadi ketika kebutuhan dasar karyawan terpenuhi dan kemudian juga aspirasinya terpenuhi, psychological needs-nya terpenuhi gitu ya, safety needs-nya terpenuhi, most likely memang karyawan akan lebih happy bekerja di perusahaan dan pastinya juga jadi lebih willing to stay longer and fight for the company together. Seperti itu sih. Iya benar sih, banyakin program benefit and perks-nya dijaga, banyak program-program development gitu ya. Karena emang nggak bisa dipungkiri sih, loyalitas karyawan itu emang nggak bisa dibeli dengan apapun, tapi at least company ya try harder gitu kan. Aku juga ngelihat mungkin di beberapa skenario, aku juga banyak baca update-update terkait benefit and perks di berbagai company ya. Memang itu mulai ada shifting sekarang nih, Kak Tiwi. Jadi yang tadinya lebih yang dikenain tuh feelingnya gitu ya, kayak dikasih outing, dikasih training gitu ya. Sekarang mungkin lebih ke arah, kayak aku ambil contoh di perusahaan temanku kemarin, dia bonusnya dibanyakin. Jadi ada tunjangan ini, terus bonus ini dengan harapan mereka yang nggak akan resign gitu ya. Jadi untuk top performer dikasih dalam tanda kutip sekarang tuh shifting. Jadi dari yang sifatnya satisfaction, yang sifatnya non tangible gitu ya. Sekarang tuh di drop aja yang tangible, daripada pusing bikin program yang non tangible, mending kita kasih duit aja, gampangnya tuh gitu. Aku dengar dari salah satu perusahaan lah gitu. Ya, menurut Kak Tiwi gimana kalau ada fenomena kayak gitu bahwa company memandang kayaknya satu-satunya atau the most important part bagi karyawan ini kayak sekarang duit deh. Menurut Kak Tiwi gimana kalau ada pendapat kayak gitu? Ya nggak bisa munafik, memang pasti orang bagaimanapun ujung-ujungnya akan meng-compare hal yang sangat real ya gitu. Ketika misalnya bekerja di company ini, dia mendapat bayaran segini, ada sebelah ada yang menawarkan 2 kali lipat. Oh, kebutuhan setiap karyawan punya kebutuhan yang berbeda-beda ya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari, seperti itu. Kita nggak bisa berharap ya kerja sosial kan di perusahaan kita seperti itu. Itu memang salah satu hal yang krusial lah ya, maksudnya mendasar, itu nggak bisa dipungkiri, itu bisa dibilang juga cara yang paling mudah atau nge-retain seperti itu. Tapi kan kita lihat beyond that itu ya, apa yang bisa kita berikan di luar aspek-aspek material gitu. Karena kalau ngomong material nggak akan ada habisnya ketika nanti kita berhasil nge-retain sekian, tiba-tiba ada yang nawarin lebih tinggi lagi, tetap aja akan potensi dia pindah itu akan ada gitu. Nah, yang harus kita lihat adalah aspek di luar itu seperti itu. Jadi apa yang sebenarnya dia cari gitu kan. Misalnya memang si karyawan ini butuh exposure gitu. Di sini kita bisa memberikan exposure lebih kepada si karyawan, misalnya dia ingin karirnya naik ke arah manajerial, ke arah leadership gitu. Apa yang kita lakukan untuk membantu karyawan ini supaya bisa mencapai aspirasinya seperti itu gitu. Karena itu hal-hal yang terkadang juga dicari gitu oleh karyawan gitu. Kadang kan mereka pindah bisa jadi gajinya sama gitu, tapi yang company lain memberikan exposure, oh dia dapat exposure lebih, misalnya jadi punya tim, leading a small team gitu. Terus dapat responsibility tambahan, jadi KPI owner seperti itu. Nah, jadi akhirnya ada hal-hal lain yang juga tuh self development-nya dia yang juga kita perlu lihat dari sisi itu gitu. Kalau yang benefit tambahan itu akan membuat karyawan happy tapi temporary doang, karena kan pada akhirnya kan kita lihat jangka panjangnya apa sih yang bikin dia stay. Ketika dia ngerasa purpose-nya dapat nih di perusahaan ini, oh dia masih belajar banyak, dia masih bisa dapat exposure untuk nge-handle project-project yang kalau di company lain dia mungkin bisa jadi nggak dapet. Nah, itu hal-hal yang kita harus bisa lihat gitu, dan kita make sure kita bisa mengakomodir untuk mempertahankan this good talent berkembang di company kita gitu. Nah, kalau misalnya memang dia stuck di company kita ya itu hal yang sangat lumrah ya, karena kadang kalau saya pribadi juga saya senang ketika misalnya memang karyawan kita somehow mendapat tawaran yang lebih baik gitu. Jadi ketika misalnya dia mendapat kesempatan yang lebih baik di tempat lain, oh saya juga bisa dengan bangga bilang, oh karena belajar di sini dia bisa mendapat exposure yang itu di tempat lain, seperti itu sih. Iya benar ya. Jadi memang non tangible factors nih masih sangat berlaku ya, terutama mungkin untuk orang-orang yang nggak sekedar cari uang di
kantor ya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal non-tangible factor tadi, menurut Katiwi aku mau bahas tentang work-life balance nih. Karena ini ada kaitannya dengan remote working yang Pair tawarkan gitu ya. Karena kan Pair Recruiting Indonesia ini menawarkan kerja secara remote di overseas company gitu, which is 100% remote WFH full, dan kerjanya di perusahaan di Amerika atau di Eropa. Dan work-life balance ini jadi highlight nomor satu lah mungkin ya. Mungkin di saat orang-orang yang kerja secara offline di kantor, ngadepin masalah setiap hari di kantor, bahkan sebelum ke kantor aja dia udah ngadepin masalah kayak transport, macet, etc. Work-life balance ini jadi topik yang menurut aku jadi highlight karena ada asumsi bahwa ketika kita remote working atau kerja dari rumah, berarti work-life balance itu udah otomatis dapet. Bahkan aku sering sampein itu di video. Nah, menurut pandangan Katiwi, sebenarnya definisi work-life balance itu apa, dan apakah remote working itu bisa benar-benar ngebantu work-life balance gitu? Ya, menurutku juga lagi-lagi kembali ke situasi dan kondisi individu itu masing-masing ya gitu. Work-life balance itu apa gitu? Menurut saya work-life balance itu juga nggak mesti 50-50 ya. Misalnya kayak di kehidupan kita 50% work, 50% ini memang personal life gitu. Tidak mesti seperti itu gitu. Karena balance-nya setiap orang beda-beda gitu. Bisa jadi orang yang work-life balance itu ya misalnya 60%, 20%-nya with family, 20%-nya untuk dirinya sendiri, itu dia rasa cukup gitu untuk dia aplikasikan gitu. Ada juga yang memang proporsinya berbeda-beda gitu, dan atau work life balance itu juga nggak mesti setiap hari komposisinya sama gitu. Misalnya yang penting bolehlah kamu Senin sampai Jumat gitu kerja habis-habisan, tapi Sabtu Minggu kemudian refreshing gitu ya. Nah itu definisi work life balance yang berbeda lagi gitu kan. Kalau mau dihitung kan cuma 2 hari, 5 harinya kerja gitu kan, nggak 50-50 juga gitu ya. Jadi work life balance itu maksudnya definisi work life balance setiap orang mungkin berbeda-beda. Nah itu tugas kita juga untuk bisa ngedefine juga work-life balance versi kita itu seperti apa gitu. Tapi saya juga memang bukan orang yang mensupport kayak kerja-kerja terus-terusan dan sampai lupa istirahat dan juga spending time with friends and family atau even for themselves gitu loh. Karena memang definisi work-life balance yang ini adalah ketika kamu memang sudah punya waktu yang cukup untuk rehat sehingga ketika nanti kamu kembali bekerja lagi, kamu di kondisi 100% gitu. Nggak datang-datang kerja ya datangnya dengan mental 80%, 90%, kualitas kerjanya berbeda gitu ya. Jadi gimana kamu bisa find yourself to get back to that 100%. Ini sih energi seperti itu. Kalau misalnya untuk gimana supaya work-life balance yang untuk yang tadi bekerja remote working ya, jujur beda-beda ya. Remote working itu bisa jadi good for work-life balance, bisa jadi malah kebalikannya yang tidak ada work-life balance sama sekali ya. Karena kalau yang the good things ya bisa jadi ya kamu jadinya kan punya full authority untuk ngatur jam kerjamu dan juga kapan kamu istirahat, kapan kamu mulai bekerja seperti itu dan menyesuaikan waktu, dan itu perks yang sangat baik lah gitu. Apalagi kalau memang kamu yang memang masih cukup fleksibel dalam keseharian gitu ya. Tapi kalau misalnya beberapa mungkin ngerasa struggle juga ya untuk remote working karena nggak ada peers untuk yang langsung brainstorming gitu-gitu, atau misalnya mungkin juga di rumahnya juga mungkin kurang proper untuk remote working, makanya jadi akhirnya jadi ada working from cafe, working from mana-mana itu gitu ya. Nah, itu juga maksudnya lagi-lagi hal baru yang ada karena untuk mengakomodir remote working itu. Saya nggak bisa bilang itu baik atau buruk, tapi itu lagi-lagi kembali ke nature of business dan kebutuhan individu masing-masing gitu. Kadang ada yang misalnya memang lebih ngerasa produktif ketika ke kantor gitu ya, tapi kadang ada juga yang aku baru bisa kerja kalau aku lagi sendiri gitu. Jadi kalau di kantor akhirnya dia juga menyendiri kerja gitu ya, sama aja dengan remote working gitu. Mending dari rumah langsung kerja, hemat waktu, terus waktu kerjanya jadi lebih panjang gitu kan. Nah waktu kerja jadi lebih panjang itu juga argumennya seperti apa tuh kan, banyak tuh perdebatan kan. Oh kalau remote working aku bangunnya lebih pagi, terus sampai tengah malam aku masih di chat buka laptop gitu, malah makin gak sehat gitu-gitu. Maksudnya kita bisa melihat ini dari berbagai sisi gitu ya. Tapi ya kalau dari positive thingsnya sebenarnya ya remote working sangat membantu ya untuk bekerja lebih efektif, dan mungkin kalau untuk beberapa yang sudah berkeluarga juga lebih dekat dengan keluarga dan bisa memonitor lah, maksudnya membantu konsentrasi juga kalau di rumah. Tapi again back to ini juga personality individunya gitu. Remote working akan sangat berfaedah kalau memang orangnya punya high responsibility dalam menjalankannya gitu. Yang sekarang bikin remote working jadi seolah beberapa company tidak mau apply ataupun juga ngerasa itu tidak efektif, itu kan karena memang ada yang ketika remote working berasa libur kan. Jadi
di rumah gitu, ya jadi bisa tidur siang dulu nih gitu, atau jadi bisa ngurus apa gitu di rumah dulu kan, terus kerjanya nggak kelar-kelar nih, padahal ada yang di kantor atau ada yang dari mungkin nggak di kantor tapi mungkin ada yang lagi nungguin kerjaan, sibuk apa nih gitu kan, hilang tiba-tiba nggak bisa dihubungi gitu. Nah itu hal-hal yang menurut saya tidak bertanggung jawab yang akhirnya merusak pamor remote working itu ya ini gitu, orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Iya bener sih, emang ini flip side of coin ya. Satu sisi emang remote working ini dianggap atau diasumsikan bisa mempermudah karyawan sehingga diasumsikan lagi itu bisa lebih produktif. Tapi di satu sisi perusahaan juga sulit untuk menentukan atau mengawasi bagaimana si karyawan ini bisa tanggung jawab ya. Jadi ya ini tergantung lagi-lagi bener tadi kata Kak Tiwi ya, tergantung individunya, tergantung nature dari company-nya, kemudian bos-bosnya juga gitu kan, atau yang punya kontrolnya lah, leadernya gitu ya. Tapi satu lagi nih Kak Tiwi yang aku juga pengen kepo banget nih, pengen tanya gitu ya, terkait career switch dan career stuck. Jadi aku melihat begini, ada beberapa company di zaman sekarang yang merasa dia tuh kerja, dia living their life very good gitu ya, mungkin ada yang sudah berkeluarga dan lain sebagainya, tapi merasa mungkin karirnya stuck di situ-situ aja gitu. Atau mungkin bisa juga ada beberapa individu yang dia kerja just for kerja aja gitu ya, gua nggak ada put my energy 100%, put my heart 100%, pokoknya gue datang kerjakan lupakan, repeat every day gitu. Karena dia merasa mungkin karirnya stuck dan they're fine gitu about that gitu ya. Itu banyak sekali aku temukan di beberapa situasi. Menurut Kak Tiwi, kalau ada gitu ya kondisi-kondisi seperti ini, apa sih role HR gitu ya dalam menyikapi karir stuck ini, dan apakah ada possibility untuk orang-orang yang tersebut itu bisa karir switch, let's say, apakah dia switch ya ke multi departemen let's say, atau pindah divisi gitu, itu gimana tuh menurut Kak Tiwi? Menarik ini, karena memang in real life banyak sekali ya hal-hal seperti ini gitu, yang ketika karyawan merasa stuck gitu, terus juga what company can do gitu ya untuk make them energize lagi gitu. Nah, sebenarnya banyak opsi ya sebenarnya gitu. Dan kembali lagi ini juga kita ketika sedang menilai ini kan kita perlu sebenarnya assessment yang cukup detail ya terkait si karyawan ini aspirasinya juga seperti apa gitu. Jangan sampai misalnya memang itulah yang dia cari gitu kan misalnya. Karena kadang ada orang yang memang bagus, itu pastinya kita notice gitu, oh ini high performer gitu kan. Nah, kita ada program-program bisa kita lakukan untuk kayak enrich the skill gitu ya. Juga misalnya dengan promosi, rotasi seperti itu. Atau misalnya kalau memang ada yang tadi misalnya dia stuck pengen mencari hal yang baru gitu, pengen explore hal yang baru dan dia merasa juga he or she have that capability gitu, rotation program itu sebenarnya sangat memungkinkan terjadi gitu. Apalagi misalnya nih, kalau yang sering saya lihat dulu juga adalah banyak yang misalnya sudah stuck di operations gitu kan. They have a very deep technical knowledge gitu. Tapi ya kebetulan memang ya namanya organisasi kan vertikal gitu ya, makin ke atas kan posisinya limited gitu. Tapi dia sangat bagus nih, cuma memang belum ada posisi kosong gitu. Bisa jadi kita tarik untuk menjadi technical expert gitu, untuk menjadi misalnya trainer nih untuk anak-anak yang trainee-trainee yang baru masuk gitu. Tiba-tiba dia pindah departemen nih ke HR gitu kan. Ada juga gitu. Nah, itu ada juga tuh yang jadi energize gitu karena hal dia jadinya jadi guru kan, kesannya kan jadi guru untuk technical training gitu. Nah, itu hal tersebut ada. Atau misalnya rotasi antar divisi kalau di manufacturing misalnya orang maintenance gitu, atau mungkin software engineer lah gitu ya. Biasa kan mereka handle per produk gitu. Nah, biasanya akan sangat menarik ketika mereka diberikan project baru gitu. Jadi kan kayak challenge baru. Jadi nggak ngerasa boring gitu. Karena kadang kan kalau memang repetitif itu memang cukup bikin rasa bosan, dan ketika ya biasa orang mulai bosan ya mulai look around gitu ya. Jadi gimana nih kita nge-maintain energi karyawannya itu. Nah, tapi satu hal yang saya juga notice yang lucu adalah memang ada juga nih tipe-tipe orang yang memang nggak pengen responsibility lebih, tapi dia akan doing her best or his best in his area gitu. Nah, itu akan sangat cocok di area-area yang memang divisi-divisi tertentu yang jobnya adalah memaintain rutinitas gitu. Jadi kan biasa kan ada tim project, ada tim yang maintain operations, daily operations gitu kan. Nah, ketika memang dia bagus di situ, dan maksudnya berarti memang tipikalnya bukan yang bisa ditaruh ke project. Biasa tipe-tipe yang kayak gini kan malah cukup reluctant to change ya gitu. Jadi mungkin kalau disuruh pegang project, tiba-tiba dikasih exposure project, malah nggak cocok nih gitu kan, malah stres gitu kan, Nah, tapi kalau ditempatkan di area-area yang mereka ngerasa keahlian mereka adalah memaintain rutinitas ini, ya kita
juga harus bisa melihat hal-hal itu gitu. Tapi satu hal lagi sangat penting adalah komunikasi antara leader dan tim gitu. Kita nggak boleh berasumsi kan, itu tadi saya yang ngomong kan, oke dia suka deh kayak gitu. Bisa jadi dia nggak suka kan. Kita aja yang mikirnya dia bagus untuk rutinitas gitu. Ternyata dia pengen pegang project gitu kan. Jadi penting one-on-one session antara leader dan tim itu very recommend gitu ya. Highly recommend all the leaders gitu ya, terutama ke direct reportnya gitu yang bener-bener N-1-nya itu untuk rutin one-on-one gitu. Once a week, bi-weekly, monthly, itu harus terjadi sih. Jadi kita bisa kayak ada ya itu either daily check-in, weekly check-in, monthly check-in itu untuk ngecek nih gimana progres pekerjaan dia saat ini, gimana aspirasinya. Jadi kita bisa anticipate lebih awal gitu. Dan kita ketika ngomong sama HR ataupun kita bikin program untuk dia lebih tepat sasaran gitu daripada kita kayak berasumsi terus yang kita buat jadi tidak sesuai dengan yang diinginkan si karyawan gitu. Iya, ini menarik banget tuh ya yang tadi itu ya. Nggak bisa leader itu hanya sekedar asumsi ya. Itu sebenarnya hampir mungkin aku bisa bilang 90% kali ya. Ketika nggak ada komunikasi dua arah antara atasan dan bawahan, yang terjadi adalah judgement dari atasan dan itu yang dianggap sebagai sebuah kebenaran kan, sebuah itu yang benar gitu. Padahal itu belum tentu gitu. At certain point ada karyawan yang memang menurut analisis atasannya itu A, tapi ternyata dia B karena nggak diucap gitu kan. Jadi ya penting banget tuh buat apa sebagai atasan ya untuk mengkoordinasikan semua, atau mungkin bisa dibilang memastikan asumsi dia itu benar atau salah lah gitu ya. Ya gitu guys, wow luar biasa ya. Mungkin kalau kalian yang nonton ini harusnya nggak rugi-rugi amat lah. Ini untung menang banyak nih, daging semua isinya nih. Kita sudah lebih dari 40 menit ngobrol terkait HRI dan sebenarnya masih banyak banget nih KTW yang pengen aku bahas, tapi karena waktu ini ternyata sudah lebih dari durasi yang seharusnya ya. I believe ya, aku punya keyakinan ya KTW, ketika ada orang kerja dengan sungguh-sungguh, bagaimanapun posisi atau kinerja atau partisipasi dari HR-nya, dia pasti akan unggul kok. Dia pasti akan kelihatan kok gitu. Dan mungkin yang bisa aku kasih summary dari apa yang KTW sampaikan adalah HR itu sebenarnya punya pandangan yang sangat komprehensif ya. Tinggal kesempatan itu ada nggak untuk karyawan ini bisa tahu gitu HR ini ngapain aja. Karena aku melihat gini Kak Tiwi, di perusahaan-perusahaan itu HR itu super busy, dia sibuk sekali. Tapi saking sibuknya mereka dan saking sibuknya karyawan di masing-masing kesibukan mereka, seolah-olah tuh kerja itu tuh tidak terintegrasi dan tidak saling berdampak gitu. Bener nggak? Padahal sebenarnya kita berdua nih, maksudnya dari sisi tim yang non HR dan HR itu sebenarnya lagi berkesinambungan gitu, lagi berkolaborasi gitu. Jadi kesan itu tuh apa ya, aku sering banget dengar dari banyak orang dan ngalamin juga gitu. Ternyata kesibukan HR itu ya untuk kita juga gitu. Tapi mungkin kita kadang lagi sibuk ngurusin mereka nggak sadar kita lagi ngurusin dia gitu kan. Exactly, kayak gitu. Jadi itu yang menurut aku ada kayak missing puzzle gitu ya antara karyawan dan HR-nya lah gitu. Tapi menarik sih. Hopefully topik ini bisa menjadi satu momentum yang bagus buat teman-teman yang nonton supaya bisa mempelajari lebih dalam tadi ya terkait pembahasan-pembahasan yang sudah di-share tadi sama Kak Tiwi, dan jawaban dan diskusi dari Kak Tiwi juga luar biasa. Ya namanya juga HR expert ya guys ya. Jadi ya gue expect apa lagi gitu. Ini udah jawaban yang menurut aku sangat-sangat komprehensif ya. Dan ini juga mungkin pelajaran juga buat orang-orang yang pengen berkarir di dunia HR atau berkarir di bidang HR gitu ya Kak Tiwi ya. Karena aku juga sebenarnya dari dulu ketertarikan aku tuh di dunia HR karena people managing it's a beautiful management gitu ya. Itu menarik sekali. Cuma memang tadi ya nggak semua orang cocok bekerja di HR, tapi once kamu bisa temukan bidangmu di HR ya, HR it's very complicated, tapi ya so many beautiful things lah di HR. Bener nggak Kak Tiwi? Ya, heartwarming juga kok ketika kita bisa berkontribusi ke individu gitu kan, ngelihat mereka growing, ngelihat mereka akhirnya menemukan passionnya gitu, ngelihat mereka bertumbuh gitu. Itu sebuah bisa dibilang kebahagiaan lah bagi HR. Iya benar. The power of nurturing people juga tuh ya. Itu jadi satisfaction tersendiri. Apalagi buat orang-orang yang mungkin lebih ke individu yang memang suka menurture orang ya, suka meng-guide orang. Ini cocok banget sih dia. Kayak KTW gini lah contohnya.
Oke, paling itu dulu guys untuk video kali ini. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa juga dituliskan di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang diskusi kali ini. Kalau memang kalian suka dengan topik-topik seperti ini dan pengen Kak Tiwi mungkin nanti diundang lagi menjadi narasumber, boleh aja tuliskan di kolom komentar di bawah. Jujur, gue guys sangat puas dengan obrolan kali ini karena lumayan dalam dan lumayan broaden juga terkait HR. Semoga ini juga bisa ngebantu kalian untuk nambah knowledge, nambah wawasan, dan juga bisa menambah sudut pandang baru lah terkait HR ya, seperti apa gitu. Ya mungkin itu dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Gua Billy Dolmen dan Kak Pratiwi. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Bye.